Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Apa kabar Sukhoi Su-27 dan Su-30 milik Indonesia di tengah gempuran sanksi terhadap Rusia? Pemeliharaan jet tangguh keluaran Blok Timur itu hanya bisa dilakukan antara di Rusia atau di Belarusia. Namun, hal tersebut jelas semakin sukar di tengah gempuran sanksi terhadap Rusia dan Belarusia yang menginvasi Ukraina. Upaya mengakali CATSA dan sanksi finansial Barat melalui kerjasama dengan Belarus kini tak berguna. Itu lantaran tempat pemeliharaan milik Belarus juga dikenakan sanksi finansial oleh Amerika. Waduh, jadi serba salah nih Indonesia. Kalau nggak kunjung diperbaiki ya jadi besi tua. Bukan hanya soal pemeliharaan besar, tetapi juga persenjataan. Rudal R-73, R-27, KH-29TE, dan KH-31P perlu diperbaharui karena lifetime rudal yang telah dibeli saat zaman era Presiden Yudhoyono diduga kuat akan segera habis apabila tidak direfurbish. Sejatinya terdapat alokasi PLN sebesar 2,3 triliun rupiah untuk membeli 4 jenis rudal Sukhoi. Namun kini dapat dipastikan rencana tersebut tinggallah angan-angan. Diberitakan Great War, jet tempur buatan Rusia milik Indonesia terancam tidak bisa beroperasi dalam beberapa tahun ke depan karena penerapan CATSA dan sanksi finansial yang semakin ketat, yang juga mencakup pembelian aneka suku cadang buatan Rusia. Belum lagi perbankan dan lembaga keuangan Rusia terkena sanksi finansial dari Barat dan diusir dari SWIFT. Sedangkan anggaran belanja modal untuk pengadaan suku cadang kian sulit dieksekusi karena sejumlah bank utama Rusia sudah didepak dari SWIFT. Kalau kita jual ke Ukraina buat dipakai gempur Rusia gimana ya? Hei, canda Pak Putin. Solusi yang sejatinya bukan sesungguhnya solusi adalah membeli pesawat baru. Alutsista Indonesia melaporkan Komando Amerika untuk Indo-Pasifik Laksamana John C. Aquilino bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Senin 21 Maret ini di Jakarta. Aquilino mengatakan pihaknya menyambut baik ketertarikan Indonesia dengan alutsista kebanggaan Amerika, yakni pesawat tempur F-15. Ditambahkan jika pasukan Indo-Pasifik dan pasukan Indonesia dilengkapi dengan peralatan yang sama, hal itu akan mendorong interoperabilitas. Itu akan mendorong kedua pasukan mampu menjalin komunikasi dengan menggunakan sebuah data atau informasi. Sisi baiknya ya meningkatkan efektivitas dan efisiensi personil. Tapi ya sekali lagi sayang sih Sukhoi-nya kalau nggak bisa dipakai. Februari 2022 lalu, Kemenlu Amerika telah menyetujui kemungkinan penjualan pesawat tempur F-15ID beserta peralatan terkait ke pemerintah Indonesia. Untuk menebusnya, pemerintah Indonesia diharuskan membayar kontrak senilai 13,9 miliar US dollar, sekitar 199 triliun rupiah. Sebelum benar-benar dijual ke Indonesia, saat ini proses penjualan F-15ID masih menunggu persetujuan Kongres. Tapi kayaknya disetujui sih, soalnya Kongres ya mikir juga. Indonesia udah dapet Rafale dari Prancis nih, jangan sampai Amerika nggak kebagian cuan. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini, mari kita doakan Sukhoi yang sudah kadung dimiliki Indonesia tetap bisa dioperasikan. Wassalam.